Halo Sobat Inov, semangat pagi, pagi, pagi. Selamat datang di Innovation Day. Let's learn, share, and innovate. Innovation Day merupakan wadah untuk belajar, berbagi wawasan, dan berinovasi bersama Direktorat IT Digital Telkom Indonesia bersama ahli di bidangnya. Perkenalkan, saya Naira yang akan menemani Sobat Inov selama 30 menit ke depan. Sobat Inov, saat ini AI telah menjadi bagian dari cara kita bekerja, mulai dari membantu mencari informasi, menyusun laporan, membuat presentasi, hingga mendukung pengambilan keputusan. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada satu pertanyaan. Bagaimana cara kita memanfaatkan AI secara bijak tanpa kehilangan kemampuan kritis kita sebagai manusia? Nah, Sobat Inov, itulah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini dalam tema penerapan AI beretika di kantor. Untuk membahas topik ini, telah hadir bersama kita Dr. Ajat Wiratna, seorang pengamat pendidikan. Selamat datang Kak Ajat di podcast Innovation Day. Bagaimana kabar Akang hari ini? Luar biasa Naira, terima kasih sudah diundang. Alhamdulillah. Senang mendengarnya ya Kang. Terima kasih juga sudah berkenan hadir dan berbagi wawasan bersama Sobat Inov hari ini. Sebelum kita masuk ke diskusi, mungkin boleh Kang Ajat menyapa terlebih dahulu Sobat-Sobat Inov dan menjelaskan latar belakang Akang secara singkat. Hai Sobat Inov, saya Ajat Wiratma, saya dosen pasca sarjana Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah media pembelajaran digital. Selain aktif di kampus sebagai dosen, saya juga sebagai tenaga ahli di bidang komunikasi. Oke, menarik sekali nih Kang. Mungkin ada Sobat Inov yang bertanya-tanya nih Kang, mengapa seorang pengamat pendidikan hadir membahas AI di dunia kerja? Karena pada dasarnya nih Sobat Inov, dunia kerja adalah proses belajar yang tidak pernah berhenti. Kita terus dituntut untuk beradaptasi, mempelajari hal baru ya Kang, dan mengembangkan cara berpikir kita yang relevan dengan perubahan zaman. Itulah mengapa perspektif pendidikan menjadi sangat penting ketika kita membahas pemanfaatan AI di lingkungan kerja. Nah, Kang, kita tentu sepakat nih bahwa AI memberikan banyak kemudahan bagi kita dan pekerjaan kita. Ya. Namun di sisi lain ada kekhawatiran nih, Kang, bahwa kita mungkin bisa jadi terlalu bergantung sama yang namanya AI. Menurut Akang bagaimana sih cara kita menggunakan AI secara bijak tanpa mengurangi kemampuan berpikir yang kita miliki? Nah, kalau Naira sendiri sudah di tahap yang mana? Khawatir sudah Kira bisa tergantikan dengan AI atau Mhm. sebetulnya punya kepercayaan diri bahwa sebetulnya kita sebagai sumber daya manusia tetap masih bisa dibutuhkan kok gitu? Kalau dari saya sih, saya mungkin sudah mulai khawatir ya dengan keberadaan AI karena, kalau saya sendiri juga sebagai generasi muda pinginnya yang instan-instan aja nih, Kang. Jadi kalau misalnya ada yang tidak saya mengerti, saya langsung tanya AI, nggak cross check dulu nih kira-kira jawabannya atau benar, Nah gitu. ini, jadi memang kita sepakat bahwa AI ini kan sebagai keniscayaan perkembangan zaman dan kalau tadi dikatakan memudahkan, ya setiap, perkembangan zaman itu kan Mhm, pasti hadir untuk memudahkan kerja manusia. mhm, Mulai dari kita menciptakan industri ya, dari cara-cara kita yang tradisional sebelumnya, kemudian ke komputerisasi, sekarang ke era AI, semuanya pasti Eee, punya nilai untuk menambah kinerja, betul. produktivitas, tapi tadi, ada sebagian yang kalau kita tidak siap, Mhm, kita akan tergerus dengan itu. mhm, Termasuk juga kekhawatiran manusia ini tergantikan oleh AI gitu. Padahal pada prinsipnya sebetulnya yang kita harus pertanyakan sekarang, manusia tuh harus tetap jadi manusia, ya, dan itu tidak bisa mhm, tergantikan oleh mesin atau apapun. Dan itu tugas kami mhm, di dunia pendidikan untuk menjadikan manusia sebagai manusia. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bicara bicara tentang bagaimana mhm, manusia punya otak untuk berpikir, mhm, punya rasa untuk merasakan lingkungan yang tidak dirasakan oleh AI. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pertama, di era AI seperti sekarang ini, kita tetap harus menjadikan manusia itu benar-benar manusia, mhm, gitu ya. Jadi bukan manusia yang rasanya robot tadi, yang mhm, tidak ada cara berpikir berkelanjutan, mhm, sehingga orang sangat tergantung. Karena kalau kita lihat dari cara kerja yang sekarang, misalnya mhm, kan
ada 2 kategorinya tadi. Orang dimudahkan, ya udah bekerja aja dengan AI, mengerjakan segala sesuatu tanpa ada proses berpikir ulang. Nah, yang seperti itu yang sebetulnya perlu untuk kita, anggap itu cara yang berbahaya gitu ya. Oke. Atau juga bisa dikatakan gini, apakah kita termasuk orang yang sudah sangat bergantung sekali Mhm sehingga tidak ada proses berpikir mhm. saat kita menggunakan AI. Jadi sudah mempercayakan sepenuhnya atau memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap berpikir, Oke, untuk baik, Kak. tetap, Mhm. memverifikasi. Oke, Nah, baik, Kak. kalau memang itu yang kita Mhm. lakukan, kita ada istilahnya tidak mudah percaya ya. Jadi bagaimana cara kita untuk tetap harus mempertanyakan segala sesuatu yang kita dapat. Oke, baik, Nah, Kak. itu Mhm. itu musti Mhm. ditanamkan pada diri Mhm. kita. Kalau kita Mhm. orangnya yang skeptis gitu ya, tidak mudah percaya, disajikan satu data atau dikasih satu paparan, kita tetap mencari sumber lain untuk memverifikasi, rasanya kita tidak perlu khawatir, justru itu Oke. akan membuat kita hidup selaras dalam artian Mhm. memanfaatkan AI untuk meningkatkan kinerja dan Oke, oke, produktivitas. menarik sekali nih, Kang. Berarti, selain kita menggunakan AI untuk membantu, kita juga harus menggunakan pemikiran kita sebagai manusia gitu kan, jangan terlalu bergantung pada AI. Iya, Ya. jadi kalau Mhm udah sedikit kita mhm berpikirnya, nah itu sebetulnya di situlah kita udah tergantikan oleh AI. Karena pada dasarnya kita sendiri yang harus mendefinisikan masalah atau akar permasalahan. Jadi kalau saya boleh cerita di dunia pendidikan gitu ya, bagaimana AI bisa menyajikan sebuah latar belakang permasalahan. mhm. Mungkin secara deskriptif, dia, bagus banget nih. Iya. Tapi yang tahu gap permasalahan di lapangan, Mhm. ada yang disebut dengan apa yang seharusnya dan apa yang terjadi dalam kenyataan, Dasolen Dasein itu, ya sebetulnya kan manusia Mhm. sendiri, dia yang Iya. terjun ke lapangan, dia tahu sebetulnya masalahnya apa. AI kan nggak tahu, Iya. yang ada di satu lokasi itu Mhm masalahnya apa. mhm. Nah, sebetulnya kita yang harus mungkin kita menggunakan AI untuk menyelaraskan narasinya supaya lebih bagus Mhm. gitu. Tapi yang tahu akan persoalan itu kan kita. Yang tahu tujuan Mhm. kita melakukan sesuatu kan kita. Kalau AI kan nggak tahu. Mhm mhm. Jadi jangan sampai semuanya itu udah aja kan kalau saya memberikan tugas ke mahasiswa gitu, mungkin latar belakangnya bagus, tapi tidak kontekstual. Jadi ini sebetulnya permasalahannya bener ada atau Mhm enggak, itu kan hanya rekayasa AI aja mhm gitu kan, mhm. didasarkan pada data yang dimiliki di AI itu sendiri gitu. Tapi tidak kontekstual, tidak menjawab sesuatu yang nyata. Tulisannya bagus, tapi dia sendiri tidak 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 tahu Mhm sebetulnya mhm. gitu kan, apakah ini tepat atau tidak sebetulnya untuk satu lokus penelitian atau, kan, lokus satu dengan yang lain kan pasti Mhm. akan berbeda Oke. gitu. Nah, seperti itu yang sebetulnya penting untuk kita Mhm. bisa maknai dari kita Oke. berdampingan dengan AI. Baik, yang mungkin yang udah dijelaskan oleh Akang adalah dari lingkungan kuliah gitu ya, dari Mhm. dunia pendidikan. Nah, kalau berbicara di lingkungan kerja nih Kang, bagaimana sih agar karyawan tetap mengambil keputusan utama gitu, sementara AI hanya sebagai pendamping atau alat bantu gitu? Iya, jadi kalau Mhm diaplikasikan ke dunia kerja juga sama gitu mhm ya. Bagaimana dunia kerja tadi secara adaptif berkaitan dengan teknologi, mempercepat produktivitas, ya bisa menggunakan AI untuk hal-hal yang sifatnya administratif gitu ya, menyusun sebuah naskah supaya lebih bagus gitu. mhm Tapi kalau dalam konteks pengambilan keputusan, yang bertanggung jawab itu kan manusianya. mhm Jadi kita benar-benar harus mhm. memahami betul gitu kan, Iya. apa yang kita tulis, apa yang kita sajikan karena kita yang bertanggung jawab. Jadi tetap harus harus diverifikasi itu semuanya, jangan sampai kita bikin sesuatu jadi kalau di dunia kerja juga sama, pada saat kita menilai seseorang, "Tolong dong bikin laporan," Iya, misalnya gitu kan. mhm. Mungkin secara deskriptif bagus nih laporannya, tapi coba tanyakan kepada yang bersangkutan apakah dia bisa menjelaskan. Oke, menarik menarik. Nah, Mhm banyak sajian mhm presentasi yang bagus mhm misalnya gitu, tapi dia tidak bisa menjelaskan isinya. Nah, ini mhm. celakanya Iya, karena dia mhm tergantung mhm. dengan AI, AI gitu. menarik Jadi itu sekali. mungkin
untuk dunia kerja juga sama ya, bagaimana cara kita untuk menggunakan AI itu tidak semuanya Mhm. tergantung Oke, dan menarik. kita puas Mhm. gitu, tapi tetap harus kita maknai bahwa ada proses lain yang perlu untuk kita lakukan, ya ini proses berpikir, Mhm. memverifikasi, Oke. kemandirian kita itu, Mhm. berinisiatif gitu. Jangan sampai udah aja nol banget gitu ya, Mhm, iya. semuanya itu diserahkan ke Iya. AI. Bahkan Mhm. kalau bicara prompt-nya aja, Iya. buatin laporan gitu, udah, terus udah jadi, Betul ya sekali. udahlah gitu. Mhm. Nah, mungkin masih berkaitan nih dengan kemampuan berpikir kita nih. Terkadang, kita nih, ketika menghadapi suatu masalah, kita langsung bertanya ke AI gitu Kang, tanpa memahami masalahnya terlebih dahulu. Nah, menurut Akang bagaimana sih agar karyawan itu tetap harus menganalisa dan mengevaluasi masalah sebelum, sekiranya sedikit-dikit tanya-tanya ke AI gitu? Iya. Gitu bagaimana caranya? Ya jadi sekarang tuh semuanya Mhm. ditanya ke AI, udah selesai gitu ya, jadi Iya. nggak menanya ke yang Mhm. lain, nah itu ya bahaya. Mhm. Jadi kita tuh harus kontekstual ya, termasuk Mhm. juga dalam pembelajaran kan di dunia pendidikan tuh harus kontekstual. Jadi Mhm. segala sesuatu tuh belum tentu permasalahan yang ada di unit A itu Mhm. sama dengan yang ada di unit B. Mhm. Tapi kalau kita bertanya kepada AI kan dia tidak tahu Mhm. permasalahan unit A dan unit B itu Iya. sebetulnya Mhm. punya kekhasan tersendiri. Jadi artinya kan tadi harus, kontekstual. Jadi bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan itu secara langsung Mhm. gitu kan, dan kalau berkaitan dengan orang kan perlu dipahami Iya. orangnya gitu kan. Mhm. Bagaimana orang ini bisa tidak berkinerja, kan perlu ada pendekatan, Mhm. dan itu tidak bisa dijawab oleh AI. Ya Betul. kenapa Mhm. sih AI bisa jawab bahwa kenapa orang malas, Mhm. tapi kita kan tidak kontekstual. Kalau Mhm. misalnya Naira, "Kenapa Naira kok yang malas tuh kenapa?" Kan harus Mhm. dijawab oleh asesmen kita Iya, ya, betul bagaimana cara sekali. kita coaching terhadap yang Mhm. bersangkutan. Mhm. Tidak, "Oh ini gara-gara AI menganalisanya Iya. seperti ini, Mhm. kita mengeneralisir itu, Mhm. dan akhirnya pengambilan keputusan menjadi tidak tepat." Betul sekali. Berarti selain kemampuan berpikir, kita juga harus punya kemampuan untuk memverifikasi kembali sebuah informasi gitu, Harus. sebelum kita menerima mentah-mentah seperti itu ya, Betul. Kak? Jadi Oke. setidaknya ada 2 alternatif lain yang kita lakukan, atau Mhm. kalau di penelitian bahkan ada triangulasi data. Mhm. Jadi satu data itu perlu kita verifikasi. Mhm. Kalau Naira menjawab sesuatu, saya tidak mudah percaya ke Naira Oke. saja. Saya Mhm. ingin juga bertanya kepada rekan yang lain, atau bahkan juga, tidak hanya satu orang yang kita tanya, tapi beberapa orang sehingga kita punya kesimpulan. Jadi sama juga dengan AI juga gitu kan, jangan sampai kita menanyakan sesuatu setelah disajikan tanpa kita tahu sumbernya. Mhm. Yang paling bahaya kan sekarang tuh banyak sekali kesimpulan yang disajikan oleh AI itu tanpa mengetahui sumbernya dari mana. Betul sekali. Mhm. Nah itu, jadi jangan sampai juga Iya. seperti itu gitu. Mhm. Oke. Mungkin bisa kembali lagi ke penjelasan Akang sebelumnya. Menurut Akang nih, bagaimana sih cara kita membangun kebiasaan untuk tidak menerima mentah-mentah nih informasi yang ada di AI? Ya ini, jadi sama dengan tugas, kita di dunia pendidikan itu bagaimana menjaga manusia ini berintelektual gitu ya. Nah, Iya. seperti apa sih yang harus kita lakukan? Jadi tidak hanya cukup dengan ngajarin orang pakai AI, tapi bagaimana cara kita untuk tetap berpikir kritis. Salah satunya kan dari beberapa kompetensi di abad 21 itu kan critical thinking gitu ya. Iya. Bagaimana itu tetap harus dijaga. Mhm. Jadi berpikir kritis dalam arti selalu mempertanyakan, menguji segala sesuatu. Dan kalau sekarang itu kan sebetulnya bukan tentang cara menggunakan AI, tapi sekarang kan yang sedang didalami itu bagaimana cara kita itu pandai membuat prompt. Iya, betul Nah, sekali. prompt yang tepat tuh yang seperti apa, Mhm. dan itu prompt yang tepat itu kan butuh nalar kritis ya, Betul. untuk bisa menarasikan sesuatu sehingga itu benar-benar tepat, tidak hanya sekedar buatkan laporan misalnya Betul. gitu ya. Ya itu kan tidak ada berpikir kritisnya, tapi kalau berpikir kritis tuh kita tuh sudah punya persoalan, sudah punya basic data, coba kita masukkan ke sini seperti apa sih gambaran yang disajikan, tapi tidak hanya puas di situ saja. Jadi
Itu yang pertama. Kemudian berikutnya juga yang tidak kalah penting, bagaimana cara kita ini menjadi manusia intelektual itu adalah manusia yang terus belajar. Tadi ya, bagaimana cara kita untuk bisa terus beradaptasi, jangan sampai kita berpuas diri. Nah ini, jadi bahayanya di zaman sekarang itu kan ngerasa udah puas Iya, gitu ya. mhm. Dan perlu ada sentuhan kreativitas ya. Mhm, iya. Kan kita bisa bisa bikin Mhm. bahkan podcast seperti ini aja kita bisa bikin Pakai pakai AI, AI gitu iya, ya. mhm. Tapi apakah punya rasa manusianya enggak sih? Mhm. Nah itu yang paling penting. Ya Mhm. jadi kalau kita tidak mengasahnya itu, Mhm. ya artinya bahwa sebetulnya ya udah pakai AI aja gitu kan. Tapi kalau kita bisa mengasah itu, mengasah rasa kemanusiaannya dengan kreativitas yang ada, harusnya itu bisa jauh lebih efektif gitu kan, lebih Betul. lebih bagus gitu. Saya Oke. kira itu yang perlu untuk dijaga gitu. Oke, menarik sekali nih Sobat Indo. Mungkin selain dari akurasi nih ya, penggunaan AI juga berkaitan nih sama tanggung jawab kita untuk menjaga data kerahasiaan. Iya, Nah, masih banyak nih Kang yang belum menyadari bahwa dokumen atau data pekerjaan itu tuh tidak boleh sembarangan dipublikasikan nih ke AI publik. Dari perusahaan Telkom sendiri nih telah diupayakan dengan menghadirkan Telkom GPT, yaitu untuk eksplorasi data internal. Nah, bagaimana sih Kang cara menumbuhkan kesadaran sebagai karyawan untuk menjaga keamanan data, sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai karyawan? iya. Jadi Mhm. aturan itu bukan hanya untuk dipatuhi, tapi harus juga dimaknai sebagai sebuah amanah. Jadi kalau kita bekerja di satu lingkungan perusahaan atau organisasi gitu, tidak hanya cukup dengan kita memahami ada satu aturan nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi juga apa yang kita jalani ini adalah sebuah amanah. Kalau sebuah amanah itu kan tetap harus dijaga ya, Mhm. baik itu di internal pada saat kita bekerja atau juga pada saat kita pulang dalam lingkup kita bermasyarakat juga harusnya karena kita punya amanah, menjaga nama baik perusahaan kan tidak harus selalu pada saat kita bekerja Mhm. di kantor, tapi juga di luar kantor. Hal yang sama juga sama, pada saat misalnya Telkom sudah punya Mhm. wadahnya, pakai. Jadi tapi kalau di luar kan sangat mungkin sekali juga orang menggunakan itu kalau dia tidak tidak menjadi orang yang amanah. Maka salah satu yang juga menjadi penting di, dalam ranah pendidikan kan bagaimana membangun integritas. Orang Mhm. yang pintar sih bisa kita ciptakan cepat, tapi bagaimana orang yang berintegritas, orang yang beretika. Nah ini penting, jadi bagaimana cara kita untuk tetap bisa beretika, artinya data-data apa saja sih yang nggak boleh dimasukkan ke ruang publik yang tidak pantas, misalnya Mhm. penuturan Oke, rapat, mhm. kontrak, Iya. misal gitu kan. Ya itu jangan sampai itu dengan mudah kita, ngerasa bahwa, untuk menganalisa Iya. pakai aja gitu kan. Betul sekali. Padahal Mhm. itu menjadi kan kalau kita pahami AI misalnya ChatGPT itu kalau kita menyampaikan data banyak, dia akan lebih pintar karena dia Iya, juga menyimpan mhm. data kita Betul itu, sekali. termasuk juga Mhm. rahasia-rahasia Oke. kantor. Makanya kalau di Telkom sudah punya platform mandiri, Mhm. ya itu yang digunakan, tapi juga menjadi penting bagaimana membangun kesadaran sebagai amanah Iya, itu supaya benar sekali. tidak menggunakan platform lain. Kadang-kadang kan ada istilahnya, ya mungkin, nggak puas dengan satu platform ini, dia Mhm. mencoba untuk Oke. menggunakan platform lain, padahal platform lain itu tingkat, konfidensialnya Mhm. atau sistem penjaga Betul, datanya oke. itu ternyata itu berbahaya gitu. Itu Oke. yang harus juga disadari. Mhm. Jadi penting bagi kita untuk memberikan pemahaman Oke, benar kepada sekali. karyawan Mhm. bahwa tidak hanya soal bisa menggunakan atau gunakan, apa yang sudah kita miliki, tetapi Oke. memaknai apa yang kita lakukan ini sebagai sebuah amanah. Oke, menarik sekali. Berarti kita juga harus memperhatikan etika dalam Iya, penggunaan AI. betul. Oke. Nih, oke Kang, kalau tadi kita membahas bagaimana AI membantu pekerjaan, mungkin saya ingin melihat dari sisi lainnya ya Kang. Saat ini kan AI sudah mampu membuat email, lalu laporan, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya nih Kang. Nah, di tengah perkembangan tersebut,
kemampuan apa sih yang menurut Akang itu justru harus terus dimiliki dan dikembangkan oleh setiap karyawan? Ya, Itu kemampuan apa? jadi kalau tadi administratif bisa Mhm. dibantu sama AI gitu ya. Iya. Tapi bagaimana soal misalnya saya kembali ke 6 karakter yang dituntut di abad 21 ini salah satunya adalah, soal komunikasi. Mhm. Kan kalau menjawab keluh kesah konsumen misalnya itu kan, ya udah jawab aja sama Mhm. AI. Tapi apakah kita tahu, merasakan nggak bagaimana emosinya seseorang yang curhat gitu kan, dengan berbagai permasalahan tuh kan ada rasa yang dia ungkapkan. Terus apakah kita sudah cukup hanya dengan menjawab, permasalahan dia tanpa kita memberikan empati terhadap Mhm. dia. Nah, di Oke. sentuhan kemanusiaan itu kan menjadi penting dan itu Mhm. adalah, hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang memang punya punya karakter, bukan oleh robot gitu kan. Oke. Kan kalau Mhm. Naira misalnya Mhm. curhat gitu kan Iya. sebagai konsumen, kalau dihadapkan pada AI dia tidak bisa Iya. bersimpati, Mhm. berempati, Betul ya sekali. itu. Mmm. Dan senyum pun kalau memang misalnya ada teknologi yang bisa menyapa dengan senyum, tapi kan rasanya itu Mhm. tidak seperti bagaimana cara kita untuk berhadapan langsung antar manusia. Nah, disitulah sebetulnya penting bagi kita tetap untuk bisa percaya bahwa manusia itu tidak bisa tergantikan. Oke. Tapi manusia yang seperti apa? Tadi ya manusia yang Mhm. punya pemikiran yang kritis, Mhm. punya karakter, Mhm. terus juga komunikasi yang baik Mhm. ya, komunikasi antar personalnya, kemudian kreativitasnya juga tidak hanya cukup puas gitu aja gitu ya. Terus juga menjadi orang yang bisa bekerja sama dengan Mhm. orang lain, Oke. termasuk juga soal etika ini adalah bagaimana menjadi warga yang baik ya. Oke, baik. Jadi Jadi karyawan yang baik, mhm, oke. atau istilahnya Mhm. citizenship gitu ya, bagaimana Oke. kita tidak hanya cukup Mhm. pandai gitu Oke. kan, cukup bisa melakukan pekerjaan, Mhm. tapi punya sikap juga yang baik. Oke, berarti selain dari kita memakai AI, kita sebagai manusia harus punya kreativitas, etika, dan karakter gitu ya, Kang. Oke, baik Kang, sebelum kita menutup diskusi hari ini, kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan singkat dari sobat-sobat Innov sekalian. Apa itu? Untuk pertanyaan pertama ya nih, Kang, kalau AI sudah bisa membantu membuat laporan, merangkum hasil rapat, dan sebagainya, menurut Akang nih, bagian mana sih dari proses kerja yang tetap membutuhkan sentuhan manusia atau human touch? Rasa, Oh, rasa. ya Mmm, rasa itu yang tidak bisa tergantikan. oke. Oke, berarti, dari AI mungkin ada rasa yang kurang gitu ya kalau kita pakai AI atau bagaimana itu? Ya kalau misalnya sekarang zamannya teks ya, Iya, pakai coba teks ya. sampaikan, Mhm. "Sudah makan atau belum Oke. sayang?" Misalnya kepada, kekasihnya atau Mhm. kepada istrinya, kepada suaminya. Mhm. Coba itu disampaikan secara langsung oleh manusia, Mhm. rasanya akan sangat berbeda. Sangat berbeda ya? Bahkan ada orang yang salah mengartikan teks gitu kan karena, salah, spasi misalnya gitu, saya lihat misalnya di Mhm. viral gitu gara-gara Oke. spasinya telat. Mhm. Nah itulah, ya seperti itulah sebetulnya. Jadi kalau robot yang berbicara dia Mhm. tidak punya rasa, tapi Oke. kalau manusia yang Mhm. melakukan itu pasti punya Ada rasa. rasa di dalamnya gitu Iya. ya. Oke, menarik sekali. Ini untuk pertanyaan berikutnya nih, Kang. Dari sudut pandang Akang sendiri nih sebagai pemerhati pendidikan, bagaimana sih cara memanfaatkan AI di lingkungan kerja agar bisa membantu meningkatkan produktivitas tanpa mengurangi kemampuan berpikir kritis kita? Ya, jadi AI bisa kita manfaatkan untuk sebagai sparring partner gitu Oh, ya. Jadi partner. jadi Mhm. melengkapi apa yang memang kita selalu pertanyakan. Jadi dan disitulah rasa kemengapaan itu, jadi jangan cuma puas dengan satu pertanyaan saja, satu prompt Mhm. saja, tapi terus ya kita coba apa yang kita pikirkan kira-kira diuji benar nggak sih? Terus kita Oke. pikirkan lagi, kita Oke. konfirmasi lagi, Mhm. kita verifikasi lagi, teruslah seperti itu, pasti akan pintar kitanya juga. Oke, berarti kita pakai AI juga ikutan pintar gitu ya, karena Betul, kita jangan hanya puas dengan satu betul. clue, dia jawab, selesai, tapi Oke. kita nih punya ide Oke. sebetulnya. Kita coba, ide kita itu sampaikan di situ, uji. Oke. Nanti kita tidak hanya puas di situ, Mhm. verifikasi. Nah, Oke. kalau kalau kita melakukannya itu dengan tadi ya sebagai sparring partner gitu Mhm. ya,
pasti kita akan karena kekayaan data itu kan luar biasa. Kita nih hidup di generasi yang kaya akan ilmu pengetahuan, tapi ternyata literasi kita itu belum sekaya belum pengetahuan yang signifikan. ada. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa memanfaatkan data-data yang ada ini karena lagi-lagi mungkin, eee, ya sama seperti halnya misalnya kita banyak bisa dengan mudah mendapatkan buku gitu, tapi membaca buku aja kita Masih malas gitu ya. Nah, terus kita puas saja dengan mhm, satu, apa, resume atau resume, rangkuman yang disajikan oleh AI tanpa kita oke punya keinginan untuk membaca langsung hal tersebut. oke, Tapi kalau kita mhm punya sikap seperti itu, mhm, kita akan kaya. Biasanya ada satu kebiasaan baik dan itu juga saya lakukan gitu ya. apa tuh, Tapi Kang? juga mudah-mudahan, juga sepakat ini adalah kebiasaan baik gitu ya. Kalau kalau baca buku kadang-kadang kita penasaran kan, ini buku apa gitu. Mhm, Kita foto, kita masukkan ke AI buku apa kan pasti ada ah, referensinya iya, gitu ya. mhm, Kita udah tahu nih. oke, Nah dengan kita tahu tapi bukan berarti kita puas sok tahu dengan iya, itu, udah kita udah baca nih. mhm, Justru kita makin enak ngebacanya, oke, karena kita sudah tahu sebetulnya ini tuh kita mau baca apa yang oke, kita akan dapat gitu. Nah itu menarik, akan lebih mudah gitu, mhm, oke, jadi dan itu akan membuat kita juga lebih cepat untuk mendapatkan informasi ya, termasuk oke, juga sama kalau kita menganalisa jurnal kan, kita juga bisa dengan mudah kan dapat mhm, puluhan bahkan ratusan jurnal dalam oke, satu hari itu gitu kan, tanpa harus kita sedikit satu-satu, mhm, pilah-pilah, nanti baru ketahuan, oh kita butuh ini, dalam oke, yang ini, ambil yang oke, ini gitu. Itu mhm saya kira mhm. itulah kita hidup sekarang itu. Oh, menarik sekali nih, Kang. Nah, berarti, kita juga harus yang namanya kembali lagi memilah-milah informasi juga ya, Kang. Jadi kayak Iya, jangan mengambil dari satu clue aja gitu. betul, dan Oke. cari Mhm. referensi utamanya. Jadi Iya. kalau AI sudah menjawab sesuatu, tanamkan pada diri kita bahwa kita belum percaya Oke. sepenuhnya, kita cari sumber Oke aslinya. oke. Menarik nih, Kang. Oke, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir nih, Kang. Kadang AI bisa memberikan jawaban yang terdengar sangat meyakinkan nih, Iya. Kang. Terus, padahal belum tentu juga itu jawaban yang benar ya, Kang. Nah, menurut Akang, keterampilan apa sih yang perlu dimiliki karyawan agar tidak mudah percaya secara langsung sama hasil yang diberikan AI gitu? Kira-kira Iya kenapa iya, nih, Kang? jadi Mhm. banyak bahasa-bahasa yang kadang kita juga nggak mengerti Iya. gitu ya. Saya kan juga termasuk, Mhm. pengguna gitu ya. Mhm. Jadi kalau lihat, tugas-tugas mahasiswa, ini bagus nih. Mhm. Saking bagusnya kalau kita nggak ngerti, kita tanyakan lagi pasti akan tambah nggak ngerti gitu Iya. kan misalnya, karena memang itu dibuat, Mhm. sepenuhnya Mhm. oleh AI. Nah, di sinilah penting bagi kita untuk menselaraskan pengetahuan Mhm. kita dengan pengetahuan yang dihadirkan. Oke. Jadi kalau ya kita tetap harus belajar pastinya kan buat Betul. pintar tetap harus belajar, cari ilmu tadi ya dengan memanfaatkan AI untuk menambah pengetahuan. Tapi kalau kita misalnya menyajikan sesuatu, tapi kita juga nggak ngerti sebetulnya apa yang kita Mhm. sajikan, stop dulu sampai di situ. Jangan Oke. jangan itu dijadikan sebagai satu hal yang kita ungkapkan keluar atau jadikan Mhm. sebagai laporan, karena kita juga nggak paham tentang Mhm. itu. Kita belajar dulu sampai kita paham. Oke. Saya mengajak seperti itu. Jadi kalau Naira misalnya Mhm. bikin satu narasi, saya sendiri tuh istilah ini saya nggak ngerti, jangan dipakai dulu Oke. sampai Mhm. Naira tahu Mengerti istilah gitu itu kan, tuh mhm, apa oke, sebetulnya mhm. gitu. Saya kira seperti itu. Oke, Kang Ajat nih sebelum kita menutup diskusi hari ini mungkin kami boleh meminta satu pesan utama untuk Sobat Inov terkait penggunaan AI yang beretika di lingkungan kerja, kira-kira ada pesan apa yang bisa disampaikan? Jadi AI itu bukan soal seberapa sering Mhm. kita menggunakan AI dan akhirnya kita menjadi tergantung dengan AI, tapi bagaimana cara kita untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berpikir dan AI bisa menjadi sarana untuk kita bisa mempercepat ya Mhm. cara kita untuk bekerja. Pada prinsipnya manusia tidak akan terkalahkan, Mhm. tapi manusia yang seperti apa? Oke. Adalah manusia yang kompeten, kompeten itu artinya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan di awal banget, terus belajar, maka jadilah karyawan yang juga terus belajar, Mhm. tidak puas dengan apa yang
ada sekarang Mhm. atau yang disajikan Mhm. secara instan. Mhm. Karena bagaimanapun pengalaman itu AI itu nggak punya pengalaman. AI mungkin bisa, punya data-data masa lalu, Mhm. tapi hal yang sangat pribadi yang kita Mhm. lakukan itu kan tidak bisa tergambarkan oleh dia. Jadi perkaya itu juga dan, pastikan bahwa kita hidup ini kan pada akhirnya harus sampai pada soal pemaknaan, untuk apa Mhm. sih kita hidup, Oke. gitu. Sama Mhm. seperti halnya Mhm. kita menggunakan teknologi, untuk apa kita Mhm. menggunakan teknologi ini. Mhm. Sekiranya itu yang bisa memandu kita untuk tetap menjadi manusia di era kecerdasan Oke, buatan. terima kasih Kang Ajat atas pesan dan pesannya juga dan atas insight dan perspektif yang telah dibagikan untuk sobat-sobat Innov. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi Innovation Day hari ini. Semoga diskusi hari ini dapat menjadi bekal untuk memanfaatkan AI secara bijak, produktif, dan tetap mengedepankan kemampuan berpikir kritis kita sebagai manusia. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Innovation Day dan bagikan feedback dari Sobat Innov. Saya Naira, selaku moderator pamit undur diri. Let's learn, share, and innovate with Innovation Day. Terima kasih, semangat pagi, pagi, pagi. Terima kasih Om Ajay Terima sudah kasih hadir. banyak. Iya.